Belum muslimah kalau belum berhijab. Perempuan-perempuan muslim yang tidak berhijab merasa canggung untuk mengikuti kajian karena merasa terintimidasi oleh busana, karakter hijab, dan juga istilah-istilah yang terkadang memakai bahasa Arab. Habis baca podcast. Setiap pembaca memiliki ceritanya sendiri tentang apa yang telah dibacanya. Hai teman baca, kembali lagi di Habis Baca Podcast bersama aku Tani. Dan kali ini Habis Baca Podcast hadir dalam format baru. Nggak cuma audio seperti sebelumnya, tapi juga visual. Kapanpun dan dimanapun teman baca menyimak podcast ini, semoga dalam keadaan bahagia. Oke, habis baca apa kali ini? Kali ini aku habis baca buku berjudul Muslimah Bukan Agen Moral, karya penulis Maria Fauzi, esayis, dan founder Neswa.id. Buku yang kubaca kali ini cetakan pertama bulan Agustus tahun 2023, diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Tanggung jawab kesalehan keluarga dan masyarakat seringkali dibebankan kepada perempuan. Tugas yang teramat tidak mudah itu bisa ditinjau kembali, sehingga bukan harga mati. Hal itu adalah salah satu yang disorot dalam buku Muslimah Bukan Agen Moral oleh Maria Fauzi selaku penulis. Sebagai pembaca, aku meng-highlight esai-esai Maria Fauzi dalam buku ini membahas mengenai ekspresi religiositas, otoritas keagamaan, moderasi beragama, dan peran muslimah. Habis baca podcast. Tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap orang memiliki tingkat pemahaman agamanya tersendiri. Namun, iktikat untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik seiring waktu haruslah tetap menyala, seiring dengan durasi manusia belajar, yaitu dari buayan hingga liang lahat. Tulisan-tulisan Maria di bab pertama banyak mengulas tentang fenomena kekinian beragama di masyarakat. Teks-teks keagamaan yang mudah sekali kita temui di internet telah mengalami penyederhanaan bahasa, sehingga seringkali langsung dimamah tanpa diracik terlebih dahulu oleh pembacanya. Oleh karena itu tidak jarang menjadi perdebatan tersendiri di masyarakat. Maria secara tersirat mengajak pembaca kembali menakar sejauh mana narasi keagamaan yang sampai kepada pembaca. Seperti yang ia tulis, agama siap pakai mungkin memiliki peminatnya tersendiri, tetapi bisa jadi tak cocok bagi orang lain. Habis baca podcast. Perempuan-perempuan muslim yang tidak berhijab merasa canggung untuk mengikuti kajian karena merasa terintimidasi oleh busana, karakter hijab, dan juga istilah-istilah yang terkadang memakai bahasa Arab. Itulah situasi yang dialami oleh sebagian teman-teman Maria Fauzi seperti yang ia ceritakan dalam tulisan berjudul Belum muslimah kalau belum berhijab. Dengan definisi muslimah adalah perempuan muslim, menjalankan syarat serta rukun Islam dengan baik, berikrar untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka melihat muslimah tidak hanya bisa dilihat dari busana dan hijabnya. Maria menyoroti bahwa tidak sedikit perempuan muslim tidak berhijab yang memiliki pengetahuan tentang Islam, bisa mengaji, serta memiliki spiritualitas dan moralitas yang baik. Mereka tidak seharusnya dimarginalkan dalam diskursus-diskursus muslimah di ruang publik. Habis baca podcast. Mengusung kata kunci muslimah, moral, dan perempuan tampaknya merupakan cara penerbit agar buku ini mendapatkan ceruk penerimaan di publik. Aku sebut begitu sebab ketika menyimak isi buku ini membahas banyak hal tentang fenomena kekinian di umat Islam, khususnya di Indonesia dan juga dunia. Tidak berarti mengecilkan isu tentang perempuan, akan tetapi dari keseluruhan 3 bab yang tertulis dalam buku ini, bab mengenai muslimah ada di bab kedua. Sedangkan bab pertama membahas tentang fenomena kekinian umat Islam, khususnya narasi-narasi keagamaan yang diperoleh masyarakat melalui internet. Dan kalau menurutku sebagai pembaca, substansi buku ini ada pada bab pertama dan bab ketiga, khususnya tentang moderasi beragama. Maria mengajak membayangkan ajaran-ajaran moderat yang tumbuh dari masjid-masjid Indonesia akan tersebar di berbagai penjuru dunia dengan membawa pesan Islam Indonesia yang terbuka, khas, dan otentik. Sebelumnya pada bab pertama, geliat beragama yang diwarnai oleh mikroselebritas agama di internet juga patut dijadikan renungan bersama. Hal tersebut memberi gambaran pada buku ini bahwa nalar kritis menyikapi konten-konten internet sangat kita perlukan, sehingga akan menghindarkan diri kita dan lebih luas lagi masyarakat dari sekadar ikut-ikutan beragama seperti mikroselebritas. Habis baca podcast.
Menenggang perasaan sesama muslim berarti tidak memaksakan suatu pemahaman yang kita yakini untuk juga diyakini dan diikuti oleh muslim yang lain. Cakrawala berpikir itulah yang ditawarkan dalam buku ini. Muslimah bukan agen moral, memantik pembaca kembali melihat keadaan di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ekspresi kesalehan. Bahwa beresnya moral merupakan hasil kerjasama yang diupayakan oleh muslim perempuan dan laki-laki. Akhir kata, bila sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya, maka berarti laki-laki dan perempuan selalu memiliki kesempatan yang sama menjadi sebaik-baik manusia berbekal ilmu dan segenap pemberian yang Tuhan berikan kepadanya. Baik teman baca, itu tadi pembacaanku dari buku Muslimah Bukan Agen Moral karya Maria Fauzi yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Kalau dari pembahasan tadi ada yang relate dengan teman baca atau ada pendapat lain, silakan di kolom komentar, kita terbuka untuk diskusi. Setiap pembaca memiliki ceritanya sendiri atas apa yang telah dibacanya. Dan sampai ketemu lagi di buku yang lainnya. Habis baca podcast.